Ibu kota Naypyidaw, Myanmar. Sejak militer junta berhasil menguasai Myanmar pada tahun 1990-an, pemerintah Myanmar secara diam-diam membangun ibu kota baru. Pada tahun 2006, kota ini resmi menjadi ibu kota Myanmar hingga saat ini. Nama Naypyidaw sendiri mempunyai arti tempat huni raja. Alasan pemindahan ibu kota ini sebenarnya tidak begitu jelas. Terdapat spekulasi bahwa ibu kota lama Myanmar, Yangon, sangat rentan terhadap serangan dari jalur laut, sehingga para pemerintahan militer memutuskan untuk membangun kota baru di tengah negara Myanmar. Namun sayangnya, meski memiliki fasilitas yang lengkap seperti pusat perbelanjaan, lapangan golf, ratusan hotel, hingga tempat wisata, kota ini ternyata selalu sepi pengunjung. Hal tersebut tak lepas dari sedikitnya populasi di kota ini yang kurang dari 1 juta jiwa. Alasan mengapa masyarakat Myanmar enggan pindah ke kota ini ialah kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang bagus, hingga aktivitas ekonomi yang masih sepi. Tempat pembuangan limbah nuklir Gunung Yaka, Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-20, banyak negara yang sedang mengembangkan tenaga nuklir. Ya, termasuk Amerika Serikat di antaranya. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa limbah nuklir sangat berbahaya bagi manusia ya guys. Oleh karena itu, terdapat Nuclear Waste Act yang mendorong penyimpanan limbah nuklir ke tempat yang lebih aman. Proyek pembuangan limbah nuklir Gunung Yaka merupakan dampak dari adanya amandemen Nuclear Waste Act pada tahun 1987. Pemerintah Amerika Serikat kala itu membangun salah satu pembuangan limbah nuklir di sekitar Gunung Yaka pada tahun 2002. Sayangnya, proyek ini dapat mencemari air yang mengalir ke limbah Amargosa. Alhasil, di bawah kepemimpinan Barack Obama, pemerintah pusat Amerika Serikat menghentikan pendanaan proyek ini. Padahal pembangunan proyek telah menghabiskan dana sebesar 17 miliar dolar Amerika atau setara dengan 242 triliun rupiah. Bandara Internasional Ciudad Real, Spanyol. Pada tahun 2009, negara Spanyol sempat membuka bandara internasional baru yang bernama Bandara Ciudad Real. Menariknya, proyek ini menghabiskan dana yang fantastis, mencapai 1,1 miliar euro atau setara 17,6 triliun rupiah. Sayangnya, bandara ini hanya bertahan selama 3 tahun karena pihak manajemen mengatakan perusahaan telah bangkrut pada tahun 2012. Bandara ini pada awalnya direncanakan dibangun untuk menampung 2 juta penumpang setiap tahunnya. Tapi melihat kondisi bandara yang tidak strategis karena tidak berdekatan dengan destinasi wisata maupun kota besar membuatnya sepi pengunjung. Akhirnya, bandara ini berhasil dilelang pada tahun 2019 dengan harga yang murah, yaitu 10.000 euro atau setara 160 miliar rupiah. Interstate H3, Hawaii, Amerika Serikat. Interstate H3 merupakan jalur pantura yang ada di Pulau Oahu, Hawaii, Amerika Serikat. Dibangun pada tahun 1980-an, panjang dari jalan pantura ini mencapai 24,66 km, yang membentang dari Pearl Harbor menuju pangkalan Angkatan Laut Kaneohe.
Walau pembangunan jalan ini cukup cepat, tapi baru bisa dibuka pada tahun 1997. Biaya dalam pengerjaan jalan mencapai 1,3 miliar dolar Amerika atau setara dengan 18,5 triliun rupiah. Sayangnya, pembangunan jalan Pantura ini tidak terlalu diminati oleh masyarakat di pulau tersebut karena lintasan jalannya tidak melewati kota Honolulu. Forest City, Malaysia. Kota ini dibangun sejak tahun 2006 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2035 dengan menghabiskan dana sebesar 100 miliar dolar Amerika atau setara 1,6 kuadriliun rupiah. Secara konsep, kota ini sangat bagus dalam menerapkan teknologi dan energi ramah lingkungan. Mengingat para pengembang Forest City kebanyakan dari Tiongkok, para masyarakat Tiongkok diberikan kesempatan lebih mudah untuk membeli properti di kota tersebut. Pada tahun 2009, 80% pemilik properti di kota berasal dari negara Tiongkok. Penduduk asli Malaysia sendiri tidak mampu membeli properti di kota ini karena harganya yang sangat mahal. Alhasil, jalan-jalan di kota tersebut kebanyakan berbahasa Mandarin. Setelah itu terjadi protes besar-besaran dari penduduk asli Malaysia dan menuduh adanya proyek ini sebagai penjajahan modern. Alhasil, Perdana Menteri Malaysia kala itu, Mahathir Mohamad, melarang warga negara asing memiliki properti di Forest City.